Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap 2020-2021 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A, soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Benar, saya selalu hadir pada mata kuliah manajemen operasi 2, karena mata kuliah ini sangat menarik materinya. Di mata kuliah ini, materi yang kita pelajari sangatlah menambah wawasan. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi secara daring? Selama 1 semester, saya selalu hadir pada mata kuliah ini, yaitu selama 14 kali pertemuan. Soal yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Banyak yang dipelajari dalam manajemen operasi 2 ini, di mana kita bisa mempelajari salah satunya adalah metode transportasi, di mana ada metode FAM, metode NWC, dan metode last cost, serta mempelajari apa itu just in time, dan masih banyak lagi. Manfaat yang diperoleh tentunya kita akan dapat mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan bagaimana caranya memproduksi barang maupun jasa. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Yang pertama, mencari materi transportasi dalam manajemen operasi dan membuat PowerPoint dan video record kemudian posting di YouTube, grup WA, dan grup Facebook. Yang kedua, mencari materi mengenai supply chain management di Google, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube, Facebook, dan di grup WA. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Pada mata kuliah ini, banyak sekali pembelajaran yang berguna, khususnya berhubungan dengan produksi. Dengan mempelajari manajemen operasi 2 ini, maka kita akan dapat mengerti dengan benar tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Platform yang digunakan saat mata kuliah berlangsung adalah grup WA, grup Facebook, Google Classroom, Zoom, dan YouTube. Selanjutnya, masuk kepada soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Bagaimana cara melakukan perencanaan produksi yang tepat? Berikut adalah uraian terkait hal tersebut. Yang pertama, melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau route pekerjaan dan urutan operasi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urusan prioritas, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen, di mana segenap sumber daya, termaksud bahan baku dan suku cadang personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan keuntungan just in time antara lain yaitu, yang pertama,
Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Dan yang keempat, kerja keras bisa lebih simpel. Serta yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 400 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Adapun on cost untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi untuk pabrik A, persediaannya sebanyak 90 dan permintaannya sebanyak 50. Nah, begitu juga seterusnya. Sekarang ingin mencari cost minimum. Misalnya, pabrik A melayani konsumen Cilegon, pabrik C melayani konsumen Serang. Nah, begitu juga seterusnya. Bagaimana cara mencari metode NWC atau Northwest Corner ini adalah dengan cara kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pabrik A melayani Cilegon. Ada dua nilai yang pertama. Nilai yang pertama adalah 90 dan nilai yang kedua adalah 50. Nah, 90 dan 50 ini kita mencari nilai yang paling terkecil. Nilai yang paling terkecil adalah 50. Jadi caranya kita tulis di sini 50. Nah, karena di sini sudah dimasukkan nilainya 50, jadi ini habis. Kita X kan. Nah, 90 dikurang 50 dapatlah nilainya menjadi 40. Nilai yang didapat adalah 40. Nah, begitu juga karena kita sudah mendapat nilai ini, jadi untuk nilai ini kita X kan juga karena tidak mungkin terisi. Ini kita X, selanjutnya kita X. Nah, kita mulai lagi dari pojok kiri kanan atas, itu nilainya ada 5. Kita lihat nilai yang paling terkecil antara 40 dan 110 itu adalah 40. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita tulis di sini adalah 40. 40 di sini habis. Jadi kita coret saja. Nah, 110 dikurang 40 yaitu sama dengan 70. Nah, jadi pada Pandeglang nilai 8 ini kita X juga karena nilainya tidak mungkin terisi. Nah, selanjutnya kita melihat lagi dari 4 kotak ini, pojok kiri atas, yaitu ada 20. Nah, kita lihat nilai 70 dan 60, nilai yang paling terendah adalah
60. Jadi kita pindahkan ke sini. Ini habis. Jadi kita X kan. Kemudian 670 ini dikurang 60 dapatlah dia 10. Berarti nilai yang ada di sini itu sama dengan 10 ya. Nah, karena sudah mendapatkan ini, jadi pada nilai Pandeglang 10 ini tidak mungkin terisi. Jadi kita X kan. Selanjutnya antara 10 dan 19. Kita lihat pada yang 10. 10 ini yang paling rendah itu adalah nilainya sama dengan 10. Kita masukkan di sini. Jadi nilai di sini habis. Nilai di sini sudah habis. Kemudian 50 ini kita kurangkan 10 dapatlah dia 40. Nah, pada ini adalah bagian yang terakhir. Kita lihat. Di sini demand-nya ada 40, supply-nya juga ada 40. Jadi kita cukup pilih salah satu ya. Di sini saya akan memasukkan nilai demand-nya. Nilai demand-nya ada 40. Jadi kita masukkan 40 dan di sini kita X-kan saja karena sudah habis. Nah, ini juga 40 dikurang 40 dia dapatlah 0. Jadi ini habis juga. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, setelah mendapat hasilnya seperti ini, kita lanjut dengan cara mengkalikan dan ditambah, yaitu setelah kita dapat 50 ini dikali 20, 40 dikali 5, 60 dikali 20, 10 dikali 10, dan 40 dikali 19. Hasilnya dapatlah 3260. Selanjutnya untuk yang kedua menggunakan metode LC atau least cost method. Caranya kita melihat biaya yang paling terkecil pada kotak ini. Nah, di sini angka yang paling terkecil adalah 5. Sedangkan supply-nya ada 90 dan demand-nya ada 110. Kita lihat. Angka yang terkecil adalah 5. Pada supply dan demand yang paling kecil adalah 90. Jadi kita pindahkan di sini, dan 90 ini habis. Kita X kan. 110 dikurang 90 dapat 20. Jadi kita tulis di sini. Nah, setelah itu ini kita X kan karena tidak mungkin terisi. Kita X kan. Selanjutnya kita lihat nilai yang paling terkecil antara 15, 20, 10, 25, 10 dan 19 adalah 10. 10-nya ada 2. Jadi kita cukup pilih salah satu saja. Saya pilih yang di sini. Kita lihat supply-nya ada 50 dan demand-nya ada 20. Nilai yang paling terkecil adalah 20. Jadi 20
kita pindahkan ke sini. Ini 20 dikurang 20 habis, dapat 0. Ini sudah habis. Nah, 20 ini dikurang 60, dapatlah dia 40. Nah, ternyata nilai yang paling kecil ada 10. Caranya sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kita lihat di sini ternyata demand-nya dan supply-nya sama-sama 40. Jadi cukup kita pilih salah satu saja, 40. Saya pilih demand-nya. Selanjutnya kita X-kan karena ini sudah dipindahkan. Ini juga habis, 40 dikurang 40 itu 0. Berarti ini sudah habis. Nah, jadi biaya ini tidak mungkin terisi. Oh, ini juga tidak mungkin terisi ya tadi. Kita X-kan. Nah, selanjutnya kita lihat pada 15 dan 25, nilai mana yang paling terendah? Nilai yang paling terkecil adalah 15. Kemudian 15 ini tersisa demand-nya 50 dan supply-nya 50. Jadi kita tulis saja 50. Ini habis. 50 dikurang 50 sama dengan 0, berarti ini juga habis. Nah, karena nilainya sudah kita dapat, berarti pada pabrik C ini tidak mungkin terisi. Jadi kita X-kan juga. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ada pada pabrik B, konsumen Cilegonnya ada 50 dikali 15. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, jadi Zmax-nya adalah 90 dikali 5, 50 dikali 15, 40 dikali 10, 20 dikali 10. Nah, hasilnya adalah 1800. Begitulah menggunakan metode last cost. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Kita masuk kepada soal bagian C. Soal bagian C terdiri dari 2 video. Video yang pertama berjudul Just in Time. Just in Time merupakan seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Just in Time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai kepada saat dibutuhkan. Makna just in time bagi saya sendiri adalah just in time suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa. Manfaat dengan mempelajari just in time, maka kita mampu memenangkan persaingan dalam dunia bisnis maupun usaha. Video yang kedua berjudul metode transportasi. Makna judul video tersebut, metode transportasi yang berarti suatu metode pengalokasian untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan dengan maksud untuk meminimumkan total biaya. Teori yang dibahas, metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Metode last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil.
Selanjutnya metode FAM atau Vogel Approximation Method. Lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasi produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Manfaat mempelajari metode transportasi adalah digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Untuk menentukan lokasi pabrik, digunakan untuk menambah kapasitas satu pabriknya, pelayanan dari setiap pabrik, serta penambahan pabrik atau gudang baru. Baiklah, sekian jawaban UAS Manajemen Transportasi 2 dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari selama semester 4 ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.